So, hi everyone, welcome back to episode 2 of Chatterbox Podcast. So, on this episode, we are going to discuss and also talk with the winner of this year NSDC. Can you guys introduce yourself? Muhammad Torik Akil. Yeah, my name is Muhammad Torik. Bintang Putra Ari Ramadan. Dan Zara Munadira. So before we go on to our topic, I want to ask you guys some question. Can you guys explain to us kayak NSDC itu apa sih sebenarnya? Itu kegiatan apa? Yearly debating competition. The definition of debating is you exchange argument, ideas, and etc. by some motion that are imposed to you or that are given to you. Therefore, you give idea to that motion. It's a yearly Puspresnas competition for debaters all around the world, all around Indonesia in this context, and then all around the world. And I think like in most contexts, this one plays out in English, and we have the version of Indonesian language. And it's different from debating you see daily and like our like daily perception. It's not a matter of statistics and data, but it's a matter of like your opinions and how you can elaborate it well and like fight with the other teams. So it's more structure rather than just all out. Yes. And it's differentiated into many systems, but NSDC specifically uses the WSDC format. So can I ask you guys like personal question like what made you guys decide that you want to join the English debating team on your school? So for me personally, I think I start to join bimbingan NSDC di SMA Al Azhar pas kelas 10 ya, semester 2. Terus pas itu pertama mau masuk cuma karena iming-iming kalau ini dapat bahasa Inggris, belum ada goal sebenarnya kayak abis ini mau kemana atau nanti kayak ini mau betul-betul serius. Sebenarnya pertama belum pernah, tapi pertama itu cuma mau join karena memang mau meningkatkan pengalaman dalam berpidato juga, dan udah didengar kalau debat itu memang bagus untuk meningkatkan public speaking dan confidence yang kita di public. Yeah, sama the same because it was English, then therefore I want to join it. But at the end of the day, it is more harder than at the face value when you see it at the face value. Since you guys mentioned like you guys meet friends along the way, like friends, especially made a lot of friends. Do you guys until now still keep in contact with a lot of them? I think Bintang is yes and Zara, tapi saya tidak. Iya, karena in terms of quantity saya lebih less made friends daripada compare to them. So you prefer much of the quality like no, tidak. Ya cuman tidak ada kesempatan saja. Tapi saya sudah chat, Mora, tapi cuman singkat begitu ya. Dan apa mau dibahas? Oh, I see. So do you like chatting with this Mora person? Cuman singkat. Jadi yes. Chatting atau diskusi eye to eye iya. Oh, I see. Mora, if you're watching this, then Torik say hi. Iya, kalau saya masih keep in touch. Itu saja. No further detail. Ya either mutualan di IG atau berbicara dengan teman-teman yang lain yang preparation untuk WSDC, saling bertanya satu sama lain dan mekanisme ini akhirnya bagaimana gitu. Atau tidak dengan temanku dari Jogja mungkin juga karena habis menang lomba, habis sempat juga keep in touch. Congrats. Ya, atas nama Vanuel dari Jogja. Congrats ya. Vanuel. Congrats Vanuel. It's okay. I also like how you mention like hanya karena dia berkesan, bukan berarti itu bakal kayak baik, buruk atau ya bisa saya buruk. Nah kalau begitu saya mau tanya favorit lah. What is your guys favorite moment from whether or not it's okay if it's from the training era or even to the competition era itself? Do you have any favorite moment? Masih berpikir.
Mungkin habis kita menang paginya Membriana chat good morning champion. Gitu. Atau tidak, kayaknya ini powerful sekali juga. Kita foto-foto dengan adjudicatorsnya yang kayak wah pintar dan yang kita idolize begitu dari beberapa bulan tiap kali kita nonton videonya. Mungkin bisa name drop, bisa. It's okay. Kak Revaldi Wirabuana, Kak siapa lagi ya? Tidak sempat juga foto dengan semua sih, soalnya langsung pergi naik kereta, ya gitu semua. Iya, Kak Haikal juga pernah kita lihat video yang ininya Unhas Indonesian Politics. Iya pernah kita lihat. Kita nonton semua sudah semua. Ya, belum terpikir. Kalau pas training Ira, favorite momennya itu mungkin kan kalau sering-sering latihan itu kayak biasa ya, kayak kok tiap hari bimbingan, kayak kok tiap hari capek. Tapi menurutku favorite momennya itu pas kita kayak in between breaks, kayak mau bimbingan sesi ini atau sesi itu, kayak banyak ketawa-ketawanya atau yang kayak biasa baca cerita atau biasa bagara-gara. Menurutku itu favorit semua sih. Terus juga yang pas masih pertama bimbingan yang masih sama Arya, yang masih sama Gisel, masih ada Irin, itu yang masih rame-rame itu juga seru-seru sih. Yang kayak masih rame bimbingan. Ya cuman tambahan juga kalau bimbingan juga seru kalau sama teman spar in which kakak-kakak Untat, karena jokesnya dorong sangat lucu. Ya. Yes. Yes. Mungkin juga ya selain momen-momen dengan kakak-kakak Untat itu session nasehat dari Membriana dan Kadia juga sangat banyak, serious talk dan mengenai kayak personal growth, team dynamics dan apa yang kita bisa improve dan kita sebagai as a person lah in general. I really like how most of you guys answer your favorite moment is either while it's still training, like the actual training itself, the sparring moment, and also that's something I really like, which made me think like, as a debater itself, like what do you guys think is the key of success? Like what made you think that this is my point of success? If I bring this, I can win this. Like what do you guys think is the key of success in debate? Kalau saya rasa confidence sih, karena kalau persenangan saya mental, banyak sekali mental block untuk bisa kayak pahlawan, apalagi banyak saran dari juri yang kita sudah meneliti kita dan lain-lain untuk kayak sudah jangan ada mental block, bilang saya ke diri kalian kalau kalian bisa. And do you have any tips and trick gitu yang kayak contoh kayak mungkin batuk-batuk di awal ronde buat menenangkan hati atau apa? Klarifikasi. For konteks saya batuk-batuk, saya setiap mau debat batuk dulu, tapi klarifikasi batuk-batuk itu form of nervousness tuh. Iya. Jadi itu bukan way to go sebenarnya. Iya. Jadi apa ya? Confidence ya. Pokoknya gitu. Jadi pede. Iya. Menurutku juga selain confidence, kita anaknya itu cari begitu role model atau style speech yang comfortable dengan kita supaya bisa kita adapt dan jadi itu identitas kita. Mungkin bisa cari-cari debater yang sudah berpengalaman memang dan bisa dijadikan begitu staple speech, mulai dari choice of wording atau gerak dari mereka. Sekarang dia kayak Revaldi Wirabuana, Kaderil, bisa dinonton di Alsa 2015, Alsa 2017. Ini banyak sekali ya debater yang bisa dijadikan staple atau role model. So does that mean that we can say that your style of debating is like in our influence by them? Iya betul yang kayak manner heavy, choice of words dan yang kayak cara kita deliver saja, wah itu anak-anak UI keren semua sih. How about you? Selain confidence dan punya role model sendiri juga, menurutku we have to keep reminding ourselves kita itu siapa dan kita itu di mana sebenarnya. Ini maksudnya ya iya, jadi maksudnya kayak kan biasa there's time in your life atau yang kayak pas competition lah you question sebenarnya
Ini bisa nggak sih? Iya, betul kayak I'm apa ya, actually doing what this. have I done atau kayak what I'm doing here. How did I end up here? Iya, kan Pasti- biasa ada gitu-gitu. Tidak momen-momen insecure lah, kayak misalnya you feel that in previous round your speech was not that good, terus kalian kayak, but it doesn't mean that one bad speech defines your whole debating career gitu. I like that. Jadi menurutku we keep reminding ourselves ya sebenarnya kita sudah melakukan apa semua, baru yang kayak jangan lupa juga untuk appreciate ourselves juga ya. Apalagi kayak itu kan pasti momen-momen yang kayak kamu di atas panggung gitu toh. Kayak di like imagine the entire nation of Indonesia are watching you guys speech and of course like nervous. Betul. Wah, banyak sekali bapak-bapak yang cerita ke kita habis ramai debater. Tapi ya. Terus ini juga menurutku juga yang kayak jangan malas dan yang in general having kayak the mentality untuk kayak ini going to be struggle sebenarnya, jadi kayak sering-sering ada bimbingan, jangan cari alasan tiba-tiba gitu. Misalnya dari awal misalnya ini butuh effort misalnya. Iya betul jangan kayak udah kabur cuman minta email gitu kan. I see. That's really interesting. And how about this? What do you think is the most hardest part of debate? Oh, The hardest part is pahlawan mental block. Kalau yang menyatakan bahwa itu tidak bisa, kan biasa kalau misalnya there's some people yang easy begitu kan, misalnya kayak balon mental blocknya just kayak tell themselves that I it's can do okay, it, that it's okay. I can do this, it's gonna be okay. Tapi ada juga orang-orang yang it's hard for them, kayak even if they sudah reassure themselves kayak 1000 times. it's not as easy as Iya, that, it's not say. that easy as that. Jadi menurutku yang paling susah itu sebenarnya yang kayak you will never see how much you grow from your own eyes begitu. Jadi yang kayak reassurance from a lot of people around you sebenarnya itu sangat dibutuhkan gitu. Dan itu yang menurutku paling susah dilawan sepanjang ini journey. Kalau bagaimana kalau kita tidak bisa. Sebenarnya having that mental block. Saya setuju dengan Zara dan yang cuma tambahkan itu psychologically kalau debate wise yang susah itu belajar meternya karena banyak yang campur kan politics, ekonomi, even entertainment industry, art dan lain-lain. Especially since like debating, you will never know what's the motion will be Betul. Kecuali pas waktunya begitu, jadi kan harus disiapkan. Memang dari kemarin-kemarin sebelum yang kayak jaga-jaga sebelum masuk, mereka harus disiapkan memang. Itu juga in terms of kayak growth, karena saya dengar teori dari debater kayak fase yang akan kita hadapi itu most likely ada begitu plateau di mana growthnya kita stagnan sekali, dan yang kayak mungkin di situ yang kita perlu share kalau grow itu pasti akan ada. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, kayak one bad speech is not really clear. That's good. So we can say that you guys like debating, right? Iya sih, kalau saya Iya. of course. Apalagi ya, not only the concept, the environment juga. So what do you like specifically about debate? Specifically about the debate. What do you guys like about it? I think like from the very like basic concept, it's an environment where all of your ideas and all of your emotions and what you are trying to say no it's hard without being interrupted. Yes, of course there are few eyes, but it's limited and you can be like you are heard by a lot of people talking 8 minutes and 20 seconds and all of them are just listening to what you are trying to say. I think it's an amazing thing about debating as a concept, especially when you are confident about it. Yeah, like they're giving you this respect of talking your own opinion, you're like, tidak, harusnya tidak begitu. Gini-gini, nggak pakai dibantah. Karena kayak pasti kayak, Betul. Apalagi kalau saya belum terlalu berpengalaman sih, tapi kalau di debating kayaknya sering-sering begitu sih. about, yeah. Oh
Oh, Yang spesifik tapi sedikit menurutku itu nggak usah tanya ke gue. Specifically. iya spesifik about debate kan. Menurutku kayak bagaimana kok bisa lihat how much you grow sebenarnya kayak as a debater menurutku, karena misalnya di mosi ini misalnya talk about ekonomi, di debat ini misalnya kok belum bagus itu, tapi habis itu kok belajar terus debat sebelumnya secara tidak sadar kok bisa mengeluarkan banyak ideas in that topic begitu. Jadi yang kayak iya baru kok realize tiba-tiba yang kayak semuanya sudah grow gitu, kayak sebenarnya saya sudah ada improvement kayak gitu sih. Apalagi improvementnya biasa bisa dipakai sehari-hari kayak critical thinking, itu template benefits. Oh ya, menurutku ya tambahan nih, kayak sebenarnya yang kita pelajari itu luas sekali, biar arsitektur saja bisa dijadikan emosional untuk alasan di semua topik, filosofi, ekonomi, environment, semua aspek kecil di pop culture, entertainment industry, karena pasti ya apa-apa di itu pasti ada selain gitu. Oh berarti bisa dibilang kayak kalau misalnya kita masuk debat itu kayak kamu langsung kayak dipaksa, kayak diharapkan bisa kayak langsung mencakup semua bidang dalam bidang gitu. Tidak semua, tapi itu ada prioritasnya sih. Ada harusnya gitu. Iya bisa sih, tapi yang kayak in general memang kita harus ada baseline, prinsipal atau praktikal supaya tidak terlalu lost, dan memang ada begitu juga proportional stages of growth ya, karena memang ada competition yang khusus untuk novice atau first time, ada juga jadi yang kayak sesuai juga dengan stepsnya, bukan langsung semuanya. So did you guys have that experience kayak first step ya? Oh iya, tapi langsung sudah dipaksa naik. So dari otak, here we go. Iya ya, menurutku ada juga fase dimana ya kita harus face mungkin dibantai atau gimana ya, langsung kayak dihancurkan hati, apalagi ya tahun lalu SEC kalau tidak salah, dan yang kayak kita experience sama sekali, terus tiba-tiba dapat motion art dan filosofi yang abstrak sekali gitu. First competition kemarin. Naik ke sini. Iya, yang XEC bilang itu first competition pas kita masih ada kearifan sebagai sama. Sudah. Oh iya sih. Belum ada pertanyaan. Spesifiknya kan kita nih main. Oh iya. Iya. Okay, previously we have discussed about like kayak contoh kayak udah duduk gitu, kayak duduk nervousness di depan panggung, and I'm really curious, especially since you guys is in the stage of national stage. How do you guys personally handle that kind of kayak, I can do this, yeah. I can do this, ya, saya bisa. Yeah. How do you guys handle that nervousness? Iya. Fun fact, di RSDC yang paling nervous kayaknya saya, karena kelihatan gitu. Mungkin, tapi ini personal playing juga sih. Karena quarter itu kan kalau mau kalah tidak dapat apa-apa. Gitu. Iya. Dan itu sudah ada begitu terpikirkan, jadi kan saya sangat nervous. Tapi mungkin kalau mau jawab solusinya apa? Solusinya mungkin saya dapat habis quarter ternyata kayak kalau saya personally habis quarter, yaitu saya pindah di grand final, sudah tidak ada nervous karena kayak nanti tulus begitu mentalnya. Kayak I still get the place. Betul. Iya, dan ada saran juga jadi dari coach kayak just gaslight yourself kalau kau bisa, musuhmu tidak ada pemainnya dan lain-lain. Iya, walaupun definisi dari gaslight sih. Iya, tapi begitulah. Yang penting buat dirimu sendiri percaya kalau misalnya kau bisa. Oh iya sih. Terus habis itu sih kan kemarin kita ada didampingi sama Membriana, baru Membriana di crowd, jadi itu saya sih melihat one familiar face itu bisa comfort ke semuanya pas kalau misalnya di panggung yang kayak setidaknya ada satu orang familiar yang kalau di crowd itu, walaupun yang selain itu stranger. There is at least one person that support you. Tapi kalau tidak ada orang familiar sama sekali di crowd itu, menurutku remind yourself satu kayak misalnya
putar terus suara-suaranya orang di kepalamu. Kalau misalnya your close friends atau your coaches yang kasih tahu yang kayak kau bisa, kau bagus, yang kayak this is nothing, kayak sebenarnya dorang itu bukan apa-apa. Especially like, isn't debating like some of the debating competition is like held in private room, right? Yes, betul. You need those kind of mentality to I can do this. How about you? Apa tadi pertanyaan? Coba dari buku. Ya, menurutku ini most likely maksudnya dari experience banyak juga teman-teman mungkin debater SMA lain yang alami yang kayak masih coba lihat background dari lawan kita, tapi yang kayak gak usah lihat yang kayak ini experience sudah banyak, sudah enter banyak competition, tapi yang kayak debate itu in general sangat dynamic dan tidak pernah suatu hal itu mutlak, bisa banyak berubah. Jadi yang kayak hanya karena dia pernah champion 3 kali berturut-turut, tapi yang kayak bisa berubah kapan saja karena memang debating itu saking luasnya, tidak semua bisa jadi champion. Yang kayak hanya karena dia pernah menang sebelumnya, bukan tidak orang memang sekarang. Iya betul, statusnya doesn't determine everything. As long as you keep working hard, you can do it. So what about you guys? You personally, apa sih yang membedakan kayak debat formal seperti debate competition ini dengan debat yang kayak sehari-hari? Yang kan tadi pernah kita singgung yang kayak kalau sehari-hari itu yang bisa kayak langsung tidak langsung kayak di stop gitu kan, kayak dari pandangan kalian sendiri. And which one do you prefer more? Ya, satu pasti lebih prefer debat yang ini sisi bukan debat sehari-hari karena lebih ada rulesnya dan lebih seperti gue bilang tadi terstructure, dan yang kita bilang tadi kayak even if there is a POI you can still be hard ya karena ada waktu for untuk bicara dan ada ya jadinya proporsional gitu ya, waktu untuk lawan terlibat dan waktu untuk kau bicara itu proporsional dan tidak ada saling exchange idea tapi baku timbun atau overlapping over one another. Jadi lebih bagus di debat ini karena lebih ada established rules-nya yang mengatur itu supaya fair juga. Menurutku juga the benefit of it being systematic is that kita bisa banyak begitu way. Sebenarnya in general opinions mana is much more important karena in kayak general debating context ya istilahnya kalau istilahnya debat pusing begitu banyak sekali begitu leeway atau yang kayak celah-celah untuk orang melakukan hal-hal kayak logical fallacy yang kayak apa sudah namanya ini ad hominem, justru kau serang orangnya bukan klaimnya, iya, ataupun yang kayak bandwagon fallacy yang kayak just because all people do it means it's right gitu. Tapi kalau di debating in general pasti ada judge begitu yang weigh to what extent does this opinion actually stand and is it really feasible. Nah makanya sistematiknya itu justru bagus begitu untuk prove whether or not you're right or not. Apalagi kayak biasa kan kalau debat sehari itu ada yang kayak contoh lengkap berdebat tapi karena yang salah satu orang ini lebih keras suaranya yang berteriak. Iya betul iya biasanya debating itu is contingent upon ya suara dan sekeras kepala apa kan sih Atau tergantung culture kalau asli respect. Kalau kita sama dia bilang jadi itu yang pertama sama dengan Tori. I prefer more ini yang debat NSDC dan debat yang ada rumusnya dan lain. Dan menurutku kalau debat sehari-hari itu kan tidak ada judge-nya kok. Yes. Jadi yang kayak lawanmu bisa berpikir kalau misalnya yang kayak yang paling benar, terus kayak misalnya kalau lawannya keras salah baru yang mau mendengar argumenmu begitu. Jadi yang kayak itu debat tidak kemana-mana begitu ya, tidak ada solusinya ujungnya karena yang satu mau mengalah kan biasa gitu tau. Terus ada terus banyak juga tipe-tipe yang kayak kalau orang-orang sehari-hari karena tidak ada rulesnya jadi kayak sembarang saja apa yang dibilang, yang tidak peduli itu sudah bahas nominal, tidak peduli itu sudah logical fallacy lah bla bla. Terus benar salah yang penting bahas barang. Iya yang penting betul. Meme-nya bicara yang penting, no
yang penting bicara. Ya. Bangsa garing ya. Tidak. So, bagaimana kamu rasa kayak debat itu mempengaruhi kamu dalam kehidupan sehari-hari? Kayak kamu rasa setelah kamu alami debat itu, there's something change. Lebih banyak menanyakan apapun itu. Kalau saya personally kayak setelah masuk kelas saya tanyakan buat apa orang belajar fisika ya. Karena orang kan kalau di fisika yang baru-baru sekarang kita ini belajar tentang listrik dan lain-lain, ya saya tanyakan kenapa orang belajar ini atau kayak kimia, kayak ya begitulah. Iya, keseharian. jadi lebih banyak mempertanyakan sesuatu juga dan bahwa ini betul atau tidak. Terus kayak ya, apa sih kayak berpikir kritis gitu. Jadi kayak kamu bakal akan dibiasakan gitu untuk kayak pertanyakanlah sesuatu. Ya. Topik terus jangan kayak langsung terima apa adanya saja. Karena kayak sesuatu yang normal itu bukan berarti bakal benar. Hanya karena itu universally agreed. Bukan sih kayak maksudnya hanya karena banyak orang melakukan kayak Bintang bilang tadi bukan berarti itu betul. Ya. Sama Merubah hidup. merubah hidup. Kalau untuk saya personally merubah hidup di aspek mengontrol emosi saja. Kalau bicara dengan orang lain, misalnya kan, misalnya kalau dengan sibling semua, kalau misalnya meluap emosi kalau bicara dengan ada yang misalnya atau ke kamu, langsung dibilang tidak gitu. Jadi sekarang mungkin lebih calm saja bicaranya karena kita tahu juga mungkin apa yang orang bilang tadi betul, jadi kayak tidak usah emosi saja, maksudnya kayak tidak apa-apa, kontrol saja emosinya, jadi calm gitu saja. Selain yang orang bilang tadi. Ya sama juga. Dan lebih substantif dalam berargumen. Kayak biasa settling kalau banyak yang berargumen gitu ya. Oh iya betul. Seringkali juga orang yang kayak satu barang saja. Iya. Tapi kayak orang terlibat begitu kata-kata sepeda kayak panjang gitu ya. Iya. Tapi ngotot gitu ya. Ya kalian pakai suara yang penting keras. Betul. Itu strateginya. Tadi kamu pasti kayak banyak begitu kayak kamu melatih kamu bilang tadi tuh kayak seperti circling, kita ulang kayak be confident, pede. Pasti banyak momen kayak nasihat-nasihat yang kamu dapat selama latihan. For you guys personally, what is your best advice that you guys ever gotten? Iya, nasihat terbaik yang pernah kamu dapat. Kalau saya dari Karifah, dia bilang kalau mau belajar, tidak boleh denial. Kalau itu ada di masa-masa yang pas di coach, pas di training, terus membernya misalnya yang kayak tidak salah ini salah, bosnya kuat seperti tidak memang tidak salah itu. Jadi kayak bilang kalau memang kau belajar tidak boleh ini ya. Jadi kayak kalau orang kritik kau salah, kau terima itu kritikan somehow. Jadi yang kayak tidak boleh keras begitu kau harus betul-betul rendah hati. Dan I want to ask you, what would kapan kau tahu kayak di momen yang kayak di sini dia bakal kritik saya salah karena memang itu salah, dan di mana momen yang kayak merasa dia bakal kritik saya hanya karena kayak ya dia menurutnya dia salah tapi kayak aslinya itu benar saja. How you defend that those two? Menurutku itu tergantung dari kritikannya lagi sih. Kalau misalnya dia jelaskan kritikannya kayak secara struktural gitu, kayak misalnya kayak ini argumenmu salah karena 1, 2, 3. Tapi kalau simply kalau orang-orang bilang cuma itu salah tanpa alasan, pasti saya juga susah lah. Maksudnya tanyakan kayak kenapa? Iya, kau apa salah aku di sini begitu ya. Jadi yang kayak baru menurutku it depends on so many konteks sebenarnya. Dia ini berkritik kita karena kita salah, atau dia ini berkritik kita karena cuma dia beranggap kalau kita salah. Jadi mungkin in some scenarios bisa juga dilihat dari social normnya saja. Misalnya kalau kita kalau orang berkritik kita, misalnya tidak boleh, misalnya ini social norm di rumah, misalnya tidak boleh angkat kaki kalau di meja makan misalnya, karena tidak sopan. Jadi kalau bisa dikritik itu saya tahu karena ada begitu pedomannya. Kalau tidak boleh itu, tapi kayak iya itu sih contohnya. Kalau di
Senario-senario lain yang belum ditahu juga, kurang tahu bagaimana yang belum ditahu. Apalagi kan kayak biasa ada orang yang kayak dia bilang kita salah, kalau kayak dirinya sendiri itu salah juga, cuman kayak pikir dia tidak bisa itu benar, sama kayak dia salah. Menurutku juga if you are really that passionate about meeting, menurutku ubah begitu cara kamu melihat tiap kali kau training atau tiap kali kita tugas yang kayak jangan treat tugas as if ini suatu hal yang perlu kau lakukan hanya karena kayak kau perlu lakukan jadi karena disuruh, tapi kayak kau itu kerja karena kau mau tahu gitu, lebih penasaran dan mau supaya kau punya perspektif buat anything. Yang terakhir kalau saya dapat dari Membriana adalah tidak semua hal gampang. Kayak if itu susah dan if itu tough, ya jalani saja. Gitu. Iya. Karena Membriana tahu sekali kalau saya banyak sekali mental block tuh baru kayak terhadap bimbingan yang tough ini. Dan ya begitulah. Dan di personal session Membriana bilang ya, kau tidak mau feel that kau have gimana sih kayak it is just feel good to be good at something. Iya. Gitulah. Iya. Gimana? Maksudnya mungkin yang dibilang Tore, it feels good if you are good at something. Jadi try to be good at that thing. Ya. Itu maksudnya motivasi untuk saya bisa. Ini motivasi kayak Iya. enak rasa ya kalau misalnya Enak. kita hebat dalam satu hal. Iya. Dan untuk achieve itu Harus lebih banyak belajar giat DKK. iya. Pasti tough gitu ya. Iya. Berarti kan kayak udah soal mental block gitu tuh yang kayak udah kayak banyak hal-hal yang membuat kayak kau jadi kayak mental block gitu. Mungkin kayak sama tanya kayak untuk kamu sendiri kayak apa yang kamu rasa kayak strategi atau trik-trik gitu untuk kayak menjadi a good debater, kayak untuk menjadi pembicara yang bagus gitu, kayak public speaking ya, jadi kayak bagus. Ini mirip pertanyaan tadi lah. It can be yang kayak dimana yang tadi itu kayak kita bahas cara menjadi debater yang bagus toh. But yang ini sama saya kayak kamu rasa bagaimana cara menjadi pembicara tidak perlu sebagai debater. Cukup talk host, MC, public speaking yang baik. Menurutku kita tahu ya, tapi saya rasa personally ini two different things sebenarnya itu. Karena yang kayak iya kan? Which is why you ask the question. In general, karena ya, iya. Betul. Menurutku ya sampai sekarang saya itu bukan gimana ya, orang selalu associate the meeting with public speaking, tapi saya rasa yang kayak menurutku itu walaupun correlated, tapi saya karena sampai sekarang saya masih susah juga public speaking sih menurutku, karena itu two completely different things. Itu yang kayak kalau MC kita kalau non formal misal kita perlu asik, bisa jokes tiba-tiba, tapi yang kayak buat meeting you prepare for it juga sebenarnya, you argue bukan argue tapi ya gitu aja. Ya, saya setuju saya sih, karena saya masih nervous kalau bicara depan umum. Walaupun debat sebenarnya tingkatkan dari confidence. Iya, karena kau bicara depan, tapi walaupun kau berikan gitu. Iya. Kalau bisa yang di-correlate sama public speaking yang lain mungkin in general itu be sensitif saja tentang apa yang orang bilang. Maksudnya jangan di-ignore apa yang orang bilang. Jadi yang kayak kalau ada juru bicara yang lain harus dengar baik-baik. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan harus dengar baik-baik. Jadi tidak boleh begitu diabaikan. Mungkin bisa misalnya kayak kalau jadi host atau MC, kayak misalnya ada kritik, kalau jadi MC mungkin lebih bagus kalau begini. Jadi kayak harus diterima baik-baik itu dan harus bisa emang evaluasi diri lebih bagus. Lebih kayak atau kayak selesai atau yang harus berespek juru bicara yang lain. Confidence pasti sih, tapi itu template. Betul. Kamu rasa dengan kamu menang NSDC ini, the something change inside of you, kayak ada yang menunggu itu? Ini beda pertanyaan lagi. Yang
change kita sudah ada sertifikat alhamdulillah. Insya No, Allah. maksudnya Insya Allah safety net. for example kayak dengan memenangkan NS di sini kan, kau rasa kayak lebih pede lah. Oh, Ya, dalam diri kamu sendiri yang kayak specifically karena menang. ya Menurutku ini yang starting point bagus begitulah supaya kita punya credibility sebagai debater. Kalau kita mau long term. Iya. Itu case per case kalau mau debate di univ misalnya. Ya, ini pasti. Iya. Oke, iya betul personally. Kredibilitas, ya. Kalau saya safety net sih, atau iya, sama pikir, Zara juga. Oh, sama sih. Sama mungkin belajar untuk kayak tidak termakan kalau misalnya aku sudah dapat itu fame and spotlight of being a champion, jadi tetap harus rendah hati, kayak tidak boleh we treat people differently just because we have the title now. Ya, jadi mungkin itu jadi kayak masih jadi Iya. kita masih orang biasa juga. kalah juga. Humble. Oke. How about for other people? Does other people see you guys differently now since you guys like kayak menang gitu ya, kayak contoh yang awalnya kamu dari kartu tiba-tiba kayak pas kita congrats. Sumpah Kayaknya cocok buat bintang pertanyaan. Ada ini namanya nama guru. Aduh. No comment. Aduh. Bisa ya cuma kasih begitu. Kalau saya people ya tidak dekat. Tahu ya paling cuma congrats. Iya, kan tembak aku kalau cuma kan. Iya betul ya. Kalau konkret ya biasa-biasa sih. Tapi kalau kasus yang kayak pansos atau gimana itu yang tiba-tiba sih kita sudah dekat memang dari lalu yang kayak tidak ada sih yang aman saya sih. Betulan sih. Tapi kalau tidak ada. Iya, ada. Cuma biasa deh kalau kita lewat di hallway sekolah orangnya kayak halo champion gitu. Iya, tapi itu tetap Masih bilang. Iya, cuma aku bilang cuma bermain. For konteks yang Zahra bilang itu saya biasa kalau lihat Zahra di jalan langsung bilang hey champions. Oh iya, kok gitu ke kita ya? Ya. Jadi ini pertanyaan tentang saya guys. Nah, apa sih persiapan yang kamu siapkan selama untuk lomba? Iya, nah itu. What you guys prepare for this competition and how long can you say give or take untuk memenangkan ini season? Ya, how much effort did you guys put in? Oh, suaminya training. Kalau Zara dan Bintang second year-nya first year, tapi kalau kita cuma hitung year ini almost 1 year, kayak dari 2022 akhir sampai Oktober ya, dari ya, dan trainingnya pas Natal lah kayak kamu persiapkan, kamu di push, tapi tidak apa, maksudnya worth it dan necessary, worth it dan necessary trainingnya. Especially since you know kayak persiapan selama sekali. Iya. Ikan bermain bina. Iya, selain training yang lama juga of course kayak sebelum lomba pasti itu toh kayak misalnya kita saling sama guru, kita minta maaf sama teman atau orang tua, keluarga kalau kita ada salah supaya lancar supaya kita tidak doi di sana. Jadi itu persiapannya kalau sebelum lomba itu 1 minggu terakhir minta doa, minta maaf. Baik-baik ke semua orang. Sholat terus, sholat 5 waktu. Kewajiban for konteks. Tapi 1 minggu terakhir. Biasa sudah masuk kategori munafik itu. Habis lomba sudah poya-poya. Baik-baik ke Apa itu apa itu? Iya, tak jadi terus maksudnya. Oke, sudah. Itu ya sholat yang penting karena pelaksanaan itu asli kita punya agama begitu. Iya, sudah. Iya. Siapa kamu saksi? Iya sudah dijawab sih ya terwakili. Iya. Kalau Membrana bilang ini semua ilmu datang dari aula, jadi harus bersyukur terus. Ya. Tapi kamu lama juga persiapannya kayak dari tahun yang lalu. Itu kayak kamu persiapan latihannya kayak bagaimana? Kayak bagaimana kamu latihan? Apakah itu kayak kamu langsung kayak datang debat satset selesai atau kayak ada kayak
research, tugas atau apa? Biasanya dijadwalkan sama pasien kita sih itu dia. Iya. Kalau saya mungkin untuk ini juga untuk atau mungkin ada yang baru masuk debat ya? Atau diriku yang lalu? Kau? Oh diriku yang lalu. Kau baru masuk, apa yang kau bakal bilang ke Zahra kecil? Oh untuk keep going saja sih. Betul-betul keep going saja karena betul-betul there are sometimes yang sudah yang emosi gitu yang sama betul tidak bisa. Jadi iya untuk keep going saja dan menurutku different rhetoric. Kalau ini bahkan mau it all will happens again with the same process. Menurutku saya mau juga. But do you guys believe that the action it's worth it? Kayak kamu rasa? Worth it banget. Iya berarti. Masih pertanyaan seperti itu? Yes, Ya, mungkin saya bilang ya sama kayak Oi saja sih, nanti ini pilihanmu. Apalagi yang kayak sebenarnya entering debating itu second plan terus biasa mau kalau sih kemudian. Jadi yang kayak mau research saja kalau sebenarnya di sini sudah. This is my place. Gitu sudah kayak syukur sekali sebenarnya saya tidak lolos kumian. Yeah. Bukan berarti tidak lolos kumian, tapi yang kayak wah di sini sudah yang paling Yeah, so it's like a learning place kan. Hanya karena kita gagal di satu hal, bukan berarti kita gagal di keseluruhan. Intinya ya, bukan saya yang udah gagal di kesumian, tapi kayak look at you now. Look at Dan kan pas kamu ingat nggak pas kita awal-awal masuk pas kita awal-awal masuk debat itu kayak banyak yang bilang orang-orang luar cuma debat gampang. Ingat itu lah betul. Kamu ingat itu stigma kayak suka orang begitu lah ya. Kamu ingat itu stigma yang bilang kayak debat itu gampang, tinggal bicara-bicara. Debat itu kalau aja bisa langsung menang. Kayak ya for me personally lalu pas awal sama debat itu banyak sekali orang-orang yang bilang kayak debat itu gampang. Kayak saya kalau masuk debat yang penting sama baca bukunya gampang itu. Kayak siapa yang bilang begitu? adalah let's say person A B C D. What the hell? Saya teman mereka. Apa yang saya tahu? Bismillah. Dia apa? Astagfirullah. False claim karena Yeah, kita just- susah. Ya. Seperti pokoknya semua yang kita bilang tadi kayak materinya yang dicakup banyak. Manner wise cara Making cut point. deliverynya itu harus sangat diperhatikan ya guys, apalagi kalau NCC bahasa Inggris ya. Pokoknya semua yang kita bilang tadi lah bikin itu susah. Sama ini Jo, jangan baca sesuatu kalau kau belum tahu tentang itu sesuatu, please. Yang kayak mungkin kalau kau nonton video debat kau lihat gampang, tapi kau tidak tahu prosesnya orang bisa berdebat di panggung bagaimana. Jadi yang kayak menurutku it's better if people tidak secepat itu untuk baca something before Especially you say something. kayak yesterday since you guys kan kamu kemarin debat gitu toh sama lawan tim Gorontalo. Itu some of those people, let's say that's those word to me, lihat kamu debat, orang yang kayak mak ternyata gini gampang, susah ya. Alhamdulillah. Iya, saya sampaikan. Kayak kan kemarin kan orang cuma konteks debat dan dalam konteks pikiran orang itu yang kayak debat itu cuma ke debat biasa gampang kayak. Nah tapi kayak pas orang akhirnya lihat kayak kamu debat itu Syukur lah. berstruktur begitu harus begitu break the stigma. Apalagi after you bilang kayak you deliver your speech kayak kamu lihat kayak secepat ini baru harus pakai bahasa Inggris lagi baru kayak harus begini Ya. di situ baru saya kayak it's hard. Even kalau dilihat pakai bahasa Indonesia tetap susah. Iya. Tapi kalau NSDC in general yang paling tidak enak itu orang samakan NSDC the same with belajar bahasa Inggris ya kayak sebenarnya itu tuh completely different things. Kita beda yang belajar di dalam. But do you think like by joining kayak contoh ini debat bahasa Inggris NSDC kayak can it improve your English? Iya, it's true kayak
vocabulary wise, choice of words, dan fluency juga. Tapi yang kayak maksudnya kita itu enter bukan ada begitu special session kayak sama saja bahasa Inggris di kelas gitu. Tidak belajar fundamental base-nya Inggris kayak simple tense. So like tapi kayak kamu rasa dengan kamu join bahasa Inggris ini kayak nilainya kamu bakal naik nggak? Saya rasa tidak. Ya saya rasa tidak, apalagi kelas 12 ini sudah takut kita ini Saya takut masuk bahasa Inggris karena teori-teorinya itu tidak dipelajari juga gitu. Karena aneh juga nggak sih? Karena kayak teori-teori debat yang di kelas kan masih formal. Sedangkan kayak speaking itu kayak kita pakai yang mana biasa speaking language. Apalagi objektifnya kita asalkan informasi tersalurkan. Tahu ya, tapi kalau saya mungkin grammar itu banyak sekali salah. Sebenarnya, iya. Tergantung worknya kita di kelas lagi sih kalau nilai. Kalau kita baru di kelas ya gitu. You guys to join debate. Kita mau solve the session of debate with you guys. Pokoknya susah tapi worth it. Mau promosi, oke. Silakan lanjut. Sudah. This is my last question to you guys. I want to ask, I love you Arya. Thank you, love you too. What? Okay, I want to ask. I want to ask, what is pesan dan kesan yang mau kamu sampaikan kepada anggota-anggota LSDC selanjutnya yang mau join? Ini sudah sempat saya sampaikan ke orang sebelum join, tapi yang kayak jangan treat as if ini dan easy dan kayak rute gampang untuk dapat sertifikat Puspresnas karena wah memang ini susah sekali dan yang kayak bukan mau banding tapi kan karena memang kayak tiap bagian punya kesulitannya masing-masing, tapi yang kayak debat itu biar silabus, kurikulum atau apa itu tidak ada, itu kayak sekarang sangat abstrak dan yang kayak semuanya bisa muncul kawan saya, jadi kayak tidak bisa fix gitu. Don't underestimate anything, itu first dan second yang kayak memang struggle di awal dan having a plateau dan kayak feel as if you are the worst itu akan ada fixnya, tapi yang kayak you will get through this juga. Nanti, do you guys agree with this? Kayak how tapi tetap kayak tadi kayak ada phase yang dimana kayak I'm the worst, I'm bad at this. Kayak, do you think it's agreeable that everyone that join this debate kayak bakal ada momen yang rasanya? Pasti. Ini kontroversial. Menurutku iya, menurutku pasti ada. Saya oke. Kan kita bisa tampar dengan realita, ya saya cuma tambah dengan benefit untuk bakal terbalance kita atau untuk neutralize. Benefit yang tidak template mungkin debat itu ini template mungkin sih. Debat itu teach kau untuk realize dan kau ada simpati atau affinity toward social issue misalnya. Yo, itu big sih. Tapi atau as simple as kau tahu that apa yang kamu lakukan, how to lakukan itu dan how to achieve it. Kayak oh iya ini agak cringe tapi kayak setidaknya di debat ini as a medium for saya untuk ada dream saya bisa saya achieve gitu. Iya, kadang if you want to passionate about something, kawan jangan saja itu, even if it was tough. Itu sama bilang ke orang. Of course, there will be times where you think that you don't deserve a place in this, tapi you do deserve a place in this title. Jadi yang kayak mungkin maybe growthmu tidak secepat teman-temanmu, maybe some of you dibakal di 2 bulan pertama lah. Kalau lihat yang lain misalnya so bagus argumennya, atau yang lain misalnya so bagus speech, yang lain misalnya sudah bisa sampai 7 menit, tapi sama 3 menit 4 menit misalnya. It's not something. Sebenarnya itu tidak membuktikan bahwa kau bakal agak ada di stage itu terus. Jadi if you really want to try, you will improve. Like trust me, you will improve. Jadi yang kayak just believe in yourself saja sebenarnya. Yang kayak it will be, of course it will be hard. Tapi if you really want to do this, then you will get this.
Terima kasih Sel untuk ini opportunity. Yeah, so that's all the time that we have today. Thank you so much for watching this episode, and see you guys on the next episode of Chatterbox Podcast. Goodbye. Wow. Bye. Sangat berguna, PT Ya. harus nonton, substantif juga. Oke, jangan lupa. Ya, itu. Bye.